Halo guys, kembali lagi di Ngobrol Jurusan. Kali ini kita berada di Fakultas MIPA jurusan Statistika. Nah, ini adalah salah satu gedung dari FMIPA dan kita udah kedatangan tamu mahasiswa akhir ya. Mahasiswa akhir dari jurusan apa? Statistika. Wow. Statistika susah nggak sih? Kalau dibilang susah sih sebenarnya nggak sesusah itu sih Kak. Cuman kalau dibilang gampang tuh nggak juga. Lebih ke biasanya di luar ekspektasi anak-anak sebelum masuk ke stat. Oke, dari ekspektasinya ya. Sebelum ke situ nih, kita mungkin perkenalan dulu. Dan tadi udah tur keliling-keliling FMIPA. Nanti mungkin saya cantumin di awal video. Mari kita kenalan sama narasumber bintang tamu kita pada hari ini. Silakan. Oke, jadi perkenalkan nama aku Husnul Hatimah. Aku dari Prodi Statistika angkatan 2021. Sekarang udah menuju semester 8. Ya, jurusan kalau di stat itu ada jurusan statistika. Nah, aku kebetulan jurusan statistika, Prodi Statistika gitu. Kalau aku nggak salah ya, itu ada pembagian prodi baru namanya Prodi Sains Data. Jadi sekarang di jurusan statistika UB ada dua prodi statistika sama prodi sains data. Iya. Jadi untuk gedung kuliah bersama, belum lagi di setiap gedung departemen itu masih ada ruangannya. Misal untuk fisika, kimia, biologi yang memang mereka harus lab dan segala macamnya ya. Itu di gedung mereka masing-masing. Termasuk statistika ada lab komputasi di gedung statistika. Jadi gedung kuliah bersama ini untuk kuliah di kelas, sementara untuk di gedung departemen yang masing-masing ada praktiknya, ada gedung kuliahnya juga. Oh gitu, keren ya. Jadi menurut saya lumayan sih ini FMIPA karena kayak di setiap lantai aja ada disediain kayak lobby-lobby gitu guys. Mungkin nanti saya tampilin video singkatnya jadi kayak mirip-mirip apartemen mini ya, tapi di dalam kampus. Gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk kita sendiri ya Kak, mahasiswa tuh biasanya ada banyak hal-hal yang desas-desus gitu kayak MIPA tuh terbelakang bla 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 karena posisi gedungnya nih di belakang ya guys. Tapi kalau buat aku sebagai anak MIPA sendiri nganggapnya sebenarnya udah pelayanan di MIPA ini udah oke banget ya. Karena termasuk buat lobby ini kita kan kadang mau masuk kelas tapi kelas yang sebelumnya belum selesai misalnya karena setiap dosen kan bisa jadi emang beda-beda ya, ada yang lama ada yang cepet. Nah kalau emang belum selesai jadi kita masih ada ruang buat nunggu juga. Jadi ya menurutku untuk ini tuh udah oke banget gitu sih Kak. Jadi tapi ini kan lagi libur ya, jadi kayak nyaman banget gitu untuk istirahat karena benar-benar nggak ada orang, kosong sama sekali. Tapi kalau misalnya waktu kuliah nih, kira-kira kayak di tempat ini penuh nggak? Karena ini ada di setiap lantai kan Kak. Nah terus emang ada di setiap lantai guys. Perpindahan kelas di MIPA itu sistemnya tuh barengan. Jadi misalnya masuknya 7.30, berakhirnya jam 10.10. Oke, dari segi kualitas wow lumayan banget ya. Nah kalau misalnya dari kan tadi disebut ada lab ya, di setiap jurusan pasti ada labnya. Itu kira-kira lengkap gak sejauh ini? Kalau mungkin Cunu belum tahu ya di jurusan lain kayak fisika, biologi, tapi di jurusan statistika sendiri gimana? Labnya lab komputasi kan Kak. Oke. Jadi banyakan itu di komputer. Nah untuk stat sendiri itu untuk lab komputasinya sebenarnya menurutku sangat bagus ya karena udah ada dua ruangan. Jadi kalau di stat itu ada lab A, lab B. Itu salah satu labnya yang komputernya udah sangat cukup karena memadai karena kemampuan komputernya juga udah yang upgrade gitu loh Kak. Jadi untuk mengolah data-data besar buat mahasiswa bisa pakai lab itu. Berarti lumayan lah ya fasilitas untuk jurusan statistikanya. Oke, mungkin kita masuk ke gimana sih perjalanan dari daftar di jurusan ini. Mungkin dijelasin dari SMA-nya dulu dari mana, terus kayak pendaftarannya lewat jalur apa, terus UKT-nya dan lain-lain. Kalau untuk SMA-nya sendiri itu dari SMA Islam Atira Bone.
pas sebenarnya SMA-nya swasta, jadi teman-teman aku juga boarding, tapi karena Tapi itu COVID swastanya salah satu yang terkenal di Sulawesi Selatan ya guys. lebih ke dulu tuh nggak pernah nyangka bakalan ke UB. Oke. Karena aku dulunya nggak terlalu tertarik sama jurusan statistika guys. Jadi lebih ke nggak pernah kepikiran mau ngambil jurusan statistika. Dulu Terus tuh kenapa nih seringnya tiba-tiba belok ke statistika? Terus. dari pengen ngambil sejarah, tapi karena masuk rankingan SN akhirnya aku milih buat ngambil statistika. Aku kadang kalau ditanya ini alasan ngambil statistika apa, pokoknya dari semester awal, dari masa-masa PKKMB, dari masa-masa pokoknya ada temen-temen yang nanya kenapa sih ngambil stat. Aku bingung harus jawab ini atau enggak. Jadi biasanya jawabanku itu adalah jawaban paling relatif, yang paling gampang. Aku nggak mau ketemu sama biologi. Aku benar-benar aku anak IPA yang aku nggak bisa biologi, guys. God. Padahal aku sebagai anak IPA, dari semua jurusan IPA, fisika, biologi, kimia, aku paling suka biologi. Nah, Kebalikannya ya. yang lucu tuh loh Kak, pas masa kita SMA kan ada penentuan ujian, yang kita tuh bisa ujian fisika, kimia, biologi kan. Iya, bisa pilih Buat salah satunya. ujian Dulu masih ada ujian nasional. ujian nasional. Nah, sekarang udah nggak ada, tapi tahun depan katanya ada lagi. Nah, pas itu aku pengen banget fisika. Maksudnya kalau harus milih 3 itu aku prefer fisika. Karena aku sering banget ngulang biologi pas SMA, guys. Oh gitu. Aku lebih sering ngulang biologi. Berarti kamu tipe yang daripada lebih suka pelajaran. ngitung daripada ngafal ya? Kan biologi kan basicnya ngafal kan? Nah, dibilang ngitung tuh sebenarnya enggak juga, karena matematika aku juga enggak sebagus itu. Ngitung-hitunganku juga enggak sepro itu guys. Kalau ditanya nih langsung sekian kali sekian berapa, aku juga mesti mikir. Cuman kalau ditanya mesti fisika, pelajaran yang pakai logika atau misalnya biologi yang emang benar-benar udah setetap itu, aku nggak bisa Kak. Misalkan kalau biologi tuh nama ilmiah hewan ini nggak bisa tuh dipakein logika. Nama bakteri. Iya, nama bakteri nggak bisa kita pakein logika. Oh ini tuh namanya ini. Sebenarnya bisa ya guys, semua hal tuh bisa logika. Cuma menurut aku melogikakan kenapa kelapa jatuh itu tuh lebih masuk akal daripada mikirin nama bakteri. Nah, tapi setiap orang beda, dan jadi aku prefernya kayak gitu guys. Setiap orang bisa beda. Bener. Kalau narasumber aku sebelumnya dia malah nggak suka matematika, makanya dia lari yang nggak ada matematikanya. Nah, aku tuh penasaran. Aku tuh sebenarnya suka stat juga karena 1 tambah 1 belum tentu 2. Oh. Kenapa? Karena yang bikin udah nggak ada guys. Itu bercanda ya. Sebenarnya bisa dibuktikan secara matematis. Itu bercanda. Jadi aku selalu mikir kalau kenapa 1 tambah 1 nggak 2 berarti berapa dong? Nah itu, kenapa bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus tadi sampai di SN kan Kak? Iya. Nah pas SN. Maksud aku kan kamu sukanya fisika, kenapa akhirnya milih jalur ke statistika? Pas SN alasannya itu, ini nih alasan yang mind blowing. Tahun 2021 atau enggak 2020 itu ada drama Itaewon Class. Oke, Itaewon Class. Kayaknya semua orang pernah nonton nih. Drama Itaewon Class yang dibintangi oleh Park Seo Joon dan Kim Da Mi, enggak tahu. Yang pendek rambutnya itu. Yang kan? rambutnya pendek. Kalian tahu Park Seo Joon punya temen di drama itu. Park Seroy ya, punya temen di drama itu yang temennya itu dibully. Oke. Dan semua orang pasti inget adegan dibulinya ini. Dan waktu itu tuh ditanyain kenapa nggak milih melawan. Pokoknya setelah berjalannya waktu ditanyain, karena dia nanti yang mengelola uangnya si Park Seroy. Nah ditanya kan kenapa nggak milih melawan. Akhirnya dia jawabnya mau belajar buat ngebuktiin diri sendiri. Nah di situ si kakaknya ini pegang uang si Park Seroy, berapa juta won gitu, terus akhirnya seiring dimasukin ke saham. Dan dari saham itu jadi duit yang melimpah lah. Maksudnya kayak ada perubahan. Investasinya itu dari situ aku beneran kayak jurusan apa ya yang bisa bikin kaya kayak gini. Jadi alasannya sebenarnya dari drakor kan. Selain healing, selain entertain,
tapi juga bisa menjadi salah satu faktor penentu jurusan. Nah, tapi sebenarnya ada kesalahan guys. Setelah kuliah, aku baru tahu kalau jurusan yang lebih banyak belajar soal saham dan sejenisnya itu kalau untuk di MIPA sendiri itu ada aktuaria. Oh, aktuaria. Ya, tapi aku udah keburu nyemplung karena aku ngiranya itu statistika. Jadi ya udah aku nyemplung di statistika, menikmati keindahan di dalam bawah air. Tiba-tiba sekarang semester akhir. Ya. Dari situ akhirnya aku sempat riset, nyari-nyari dan segala macam. Sempat daftar juga di STIS. Oh ya, kan dia. Iya. Nah, itu pertanyaan aku. Kenapa nggak sekalian ngambil STIS Nah, aja? setahun aku pernah daftar di tahun pertama kuliah. Kebetulan aku juga daftar STIS. Biasanya kan orang tua ya banyak yang Mending yang ya prefer pasti-pasti. Jadi lari ke sekolah-sekolah kayak kampus-kampus kayak STIS atau enggak STAN, IPDN dan sejenisnya. aku juga salah satu Ya. pendaftar gagalnya STAN kemarin. Tahun pertama itu aku coba kan Kak di STIS. Oh, Tapi kebetulan nilaiku kurang 1 guys sakit banget. di SKD. Jadi nilaiku tuh kalau di SKD tuh kan ada yang lulus kan Kak di 3 item, 3 TWK, TIU sama TKP. Nah, di 3 itu aku kebetulan aku lolos. Cuman pas kan di ranking ya nilainya. Nah, pas rankingannya itu aku selisih 1 sama yang terakhir tuh, yang baris nama terakhir. Jadi kayak nama orang yang terakhir, terus namaku sama beberapa orang yang dapat nilai kurang 1 itu. Ini kalau mau ngulang lagi dari semester 1 kayak sayang aja sih waktunya. Nah, tapi kalau buat orang-orang yang, karena aku ada temen, dia udah semester 6, dia ngelepasin semester 6-nya buat ngambil STIS. Maksudnya buat milih STIS-nya gitu. Tapi ya balik lagi sih Kak, kalau emang dia ngejar kedinasan ya, ngejar itu mungkin buat mereka 3 tahun sebelumnya itu ya worth it aja buat dilanjutin. Apalagi kan hitung-hitung sebagai bekal. Iya, jadi pas mereka masuk kuliah lagi dari semester awal udah lebih baik nggak dari nol. Nah, tapi buat aku pribadi, aku merasa aku nggak bisa, bukan aku sendiri ngerasa nggak bisa ngejalaninnya, jadi aku nggak lanjut gitu. Iya sih. Jadi tergantung lagi dari preferensi masing-masing orang. Karena kan kita juga nggak bisa nyalahin kayak, sayang loh kamu udah 3 tahun di statistika tapi kamu ninggalin demi STIS. Karena kan kita juga nggak tahu goalnya orang tuh apa. Mungkin dia ada target tahun segini harus udah dapat kerjaan. Nah, kalau STIS kan udah pasti gitu ya, langsung dapat kerja. Ini kalau ngomongin orang tua nih, misalnya dia mau ngebandingin pengalaman mereka waktu itu yang agak susah mendapatkan pekerjaan. Menurut aku sih kayak sekarang tuh malah lebih luas sebenarnya. Nah, karena kita juga erahnya juga kan Kak. Ada kayak orang-orang sekarang udah bisa buka bisnis sendiri, bisa live TikTok, pekerjaan remote juga bisa. Terus kayak apply WFH. Ya, itu juga. Which is kayak misal perusahaannya di luar negeri tapi kerjanya dari rumah. Nah, itu menurut aku lebih luas lagi. Sisa kitanya yang harus meningkatkan potensi diri. Ya, jadi sebenarnya kembali ke kita maunya apa, passion kita apa, dapat restu. Menurutku restu penting. Dapat restu dan udah gitu. Jadi nggak semua orang tua pengertian, nggak semua dari kita juga tahu passion kita, karena biasanya tuh kita nentuin mau ngambil jurusan apa, mau kuliah apa tuh di akhir SMA kan, yang notabene tuh kita juga masih plan, kita juga masih yang kayak, dan ini sih yang aku sayangkan ya di jenjang SMA, kita tuh nggak pernah dikasih tahu kayak gambaran kalau kamu ngambil jurusan itu prospeknya kayak gini. Nah, iya itu kan? Kita full diajarin teori, belajar biologi, matematika dan lain-lain. Sedangkan kita kan prospek kedepannya setelah kuliah kan pasti pengen cari kerja. Nah, kita yang SMA ini yang belum pernah, yang notabene sebenarnya masih anak-anak kan Kak? Iya, udah remaja ya. Iya, masih remaja banget. Sangat-sangat tidak familiar dengan dunia pekerjaan. Jadi menurut aku mungkin bagusnya ya kayak setiap sekolah itu nyediain mungkin kayak BK gitu ya, jadi kayak konsultasi tentang jurusan, bukan lebih konsultasi sih, mungkin lebih ke, kalau konsultasi kan kayak inisiatif sendiri ya buat nyari, ini mungkin bagusnya kayak emang disediain di setiap kelas gitu. Jadi informasinya merata dan anak-anak yang mau pilih jurusan juga udah nggak ada lagi yang kayak aku salah jurusan nih kalau udah semester akhir misalnya ya. Gitu. Kebetulan itu sih Kak, aku alhamdulillahnya pas SMA dapet
gitu. Oh, ada. Jadi dari kakak-kakak yang udah kerja dari kakak tingkat pas SMA yang akhirnya udah kerja, mereka diundang ke sekolah jadi pembicara gitu, terus ditanyain, kita bisa nanya-nanya, Oke. kakak dulu kuliahnya apa, terus alasan kakak milih pekerjaan ini apa, dan nggak sedikit dari kakak-kakak itu yang kuliah A kerja B, jadi nggak selaras gitu. Jadi beneran yang lintas jurusan dan meniti karirnya itu beda-beda. Jadi setiap untuk pemilihan jurusan itu menurutku kembali lagi ke bukan hanya kamu menguasai atau enggak, Oke. tapi kamu beneran kamu beneran tertarik atau enggak sama jurusan itu. Aku kalau dibilang nguasain matematika, aku enggak nguasain matematika, ngitung-ngitung gitu aku enggak. Cuma aku beneran tertarik sama statistika. Jadi selama di kelas, selama proses pembelajaran kuliah berlangsung itu ya aku enjoy aja, aku seneng aja datang ke kelas pagi-pagi yang bukan morning person, nggak bisa dibanggain, nggak bisa dibanggain sebagai orang yang bukan morning person, tapi aku enjoy. At least you enjoy. Ya aku enjoy ke kelas pagi, harus ikut kuliah. Itu tadi, wow, panjang ya cerita perjalanan daftar jurusan ini. Mungkin kita masuk lagi ke statistikanya. Karena kan statistika kalau orang-orang dengar tuh ya yang non matematika ya. Kayak kayaknya ini related to mathematics deh. Karena kan kalau kita dengar dari pelajaran SMA nih kayak saya yang dapat adalah dikit-dikit statistika, tapi kayaknya kalau turn out to jurusan itu kayaknya beda lagi nih ceritanya. Nah, perbedaan secara garis besarnya matematika dan statistika itu seperti apa sih? Kalau di matematika itu dia lebih ke rumusnya, sementara kita applied-nya. Oh, oke. Jadi matematika itu benar-benar ngegarap rumus ini tuh dari mana, atau pembuktian rumus gitu loh Kak. Oke. Nah kalau di statistika kita pakai rumus itu, kita ada data, kita terapin data itu cocoknya sama rumus yang mana. Oh, oke. Kurang sederhananya gitu sih Kak. Oke, jadi yang aku tangkap nih ya, Ya. statistika ini dia kayak orang yang mencocokkan datanya ini harus pakai rumus yang mana gitu ya. Iya betul. Menarik sih. Sebenarnya kalau dibilang menarik tuh lebih ke karena data itu kan berubah setiap tahun ya Kak. Setelah aku kesini, aku semakin kesini, Kayak dinamis aku gitu makin ya. sadar kalau data itu tuh dinamis, data itu berubah setiap tahun. Orang yang punya keluar anak 1 tahun ini bisa jadi tahun depan punya 2 tuh. Nah otomatis akan ngerubah sensus penduduk. Makanya sensus penduduk tuh dilakuin setiap 10 tahun kalau nggak salah. Nah jadi dengan belajar si statistika ini kita jadi tahu nih kalau misalnya rata-rata penduduk di satu daerah tuh perempuan atau rata-rata penduduk di daerah tertentu tuh ternyata mengidap penyakit ini atau lebih sehat yang mana gitu. Itu bisa ditahu dari statistika. Sebenarnya lebih luas, lebih jauh lagi. Mungkin kalau yang sekarang itu data analyst misalnya, kalau di skripsi itu lumayan ya Kak, lumayan banyak yang pakai statistika. Nah itu sendiri sebenarnya kita di jurusan statistika yang diajarin di jurusan lain itu tuh mayoritas adalah materi yang kita dapatnya tuh di selama 1 semester. Wow. Yang kemudian kita pelajarin selama 1 semester itu ada berapa materi, ada berapa matkul yang kita pelajari dalam 1 semester. Pecah lagi ya. Iya, dirangkum jadi satu mata kuliah statistika di jurusan lain. Kayak jurusan aku. Iya, misalnya di psikologi atau mungkin di pendidikan. Nah, itu karena ya sih, karena related to ini ya, penelitian. Nah, jadi lebih ke sana sih sebenarnya Kak kalau statistikanya. Iya sih, benar. Dan itu aja menurut aku kayak aku nggak tahu itu karena dari sekian banyaknya materi statistika terus dirangkum menjadi 1 semester. Jadi kayak rasanya susah banget gitu ya. Bisa ya. Mungkin karena aku juga nggak suka matematika. Bisa Cuman jadi kayak lumayan susah sih. Tapi yang aku dapetin kemarin pas mata kuliah statistika itu banyak kan tuh mostly kayak pelajaran SMA yang kemarin dipelajari. Iya, rata-rata cuman median. agak median, Modus, min, gitu-gitu ya. Tapi kalau di jurusan statistikanya langsung, nah mungkin ini bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa aja sih mata kuliah yang ditawarin di prodi statistika?
statistika UB sendiri itu aku sejauh ini itu kalau aku nggak salah ingat ya, aku udah menempuh 53 mata kuliah, wow. termasuk dengan skripsi. Total SKS-nya tuh 146. Skripsi 146 ya. 146 itu termasuk 8 skripsi, Oke. Sisanya mata kuliah. 4 PKM, pengabdian masyarakat. Oke. Kalau mungkin lebih ininya KKN, 4 dari KKN, 4 dari PKL. Oh, oke. Jadi 16 SKS itu di yang itu. Nah, sisanya itu baru mata kuliah. Nah, kalau untuk mata kuliah sendiri itu masih ada di semester awal itu kita ada pelajaran mata kuliah wajib dari Kementerian Pendidikan. Satu itu ada metode kalau di untuk UB itu nama mata kuliahnya metode statistika. Nah, nanti di metode statistika 1 berlanjut lagi di semester 2 metode statistika 2. Ada ininya ya, Iya, ada layer-layer. tahapannya. Nah, terus untuk kita sebagai masih bagian dari permatematikaan itu juga belajar matematika dasar di semester awal, kemudian nanti berkembang jadi matematika 1, matematika 2, statistika matematika. Nah gitu, jadi terus berlanjut. Oke. Nah, Mungkin ini mata kuliah yang paling mata susah kuliah. menurut kamu apa? Kalau yang paling susah sih sebenarnya lebih ke aku pribadi statistika matematika sih Kak. Itu sekitaran di semester 3-4. Oke. Apa yang bikin susahnya? Karena ya itu, aku tuh nggak terlalu jago matematika, yang mana kita harus pembuktian rumus. Nah, di statistika matematika itu emang ya kurang lebih kita juga harus pembuktian rumus. Oke. Dan kagetnya adalah aku harus belajar pembuktian rumus yang notabene aku nggak terlalu bisa. Nah, terus mungkin ada satu lagi tuh matematika keuangan. Oh. Nah, ini tadi yang aku bilang belajar saham. Oke. Nah, ini harusnya jago nih di sini karena kan Nah, aku ngerti ya Kak. Oke. Jadi setiap dosen yang ngajarin, aku tuh ngerti. Aku ngerasa aku ngerti gitu loh Kak. Aku paham. Tapi kalau dikasih udah ada soal Oke. baru, aku kayak Oh, untuk di Stat UB sendiri itu di semester akhir kita ada 3 lab. Oke. Lab komputasi, lab ekonomi, sama satu lagi itu lab biologi, biostatistika, statistika ekonomi, statistika komputasi, dan biologi statistika atau biostat. Nah, dari 3 ini di semester 6 karena emang matkul wajib udah selesai kan. Oke. Kita ambilnya matkul pilihan. Jadi semester 6 itu full matkul pilihan. Nah, dari situ sebenarnya kalau kita tuh boleh milih yang nanti kita perkirakan bakalan jadi skripsi kita. Jadi sebenarnya untuk menunjang skripsi sih Kak. Ada analisis deret waktu itu kan matkulnya wajib. Nah, itu ada pengembangannya ekonometrika. Oke. Itu ekonometrika ini salah satu mata kuliah pilihan gitu loh Kak. Oke. Nah, ekonometrika ini dipakai di beberapa mata kuliah pilihan di semester 6 nanti. Maksudnya, di statistik ekonomi nanti. Materi ekonometrika Iya, ini materinya tuh berlanjut. nyambung. Iya. Nah, oke. jadi karena aku nggak ngambil si ekonometrika ini, otomatis aku Agak bakalan agak susah buat di next semesternya. Tapi bukan nggak boleh ya? Boleh aja sih Kak. Ada beberapa sih emang yang kayak ini matkul harus terpenuhi dulu baru boleh ngambil. Nah, kebetulan sebenarnya tapi banyak opsi di Stat UB sendiri, lumayan banyak. Kalau di biostat, di statistika itu ada statistika, ada pengantar ilmu kehidupan. Jadi kita ini lucu guys. Jadi jurusan statistika itu belajar secara sapi beranak. Sapi beranak. Nah, Oke, boleh dijelasin nih. jadi sebenarnya ini matkul yang aku dapat di semester awal. Jadi pengantar ilmu kehidupan. Nah, itu nama matkulnya pengantar ilmu kehidupan. Jadi kita belajar kaitan statistika dengan mata Sapi kuliah. beranak. Iya, sapi beranak dengan biologi gitu loh Kak. Jadi penelitian biologi itu kira-kira cocoknya dengan rumus statistika yang mana? Gitu. Oke. Nah, terus metode statistika kalau misalnya di semester 6 itu yang paling aku ingat, kita pernah dikasih tugas. Jadi pernah diminta buat nyari penyakit. Oke.
Misalnya kalau timku, aku ingat banget timku waktu itu kita nyari tentang penyakit jantung. Dan dari penyakit jantung manusia itu kita harus nyari tahu berapa banyak yang terkena penyakit itu di seluruh dunia, di Indonesia, prevalensinya kayak gimana, terus cara ngatasinnya gimana. Terus kira-kira dengan data penyakit jantung yang tersedia, metode statistika yang paling cocok untuk analisis. Aku lihat statistika dan matematika itu sama kayak anak psikologi dan dokter ahli kejiwaan gitu. Jadi kalau misalnya anak psikolog nih, dia kan psikologi, dia kan outputnya jadi psikolog. Jadi dia tuh yang kayak mendiagnosa, oh dia ini penyakitnya ini, dia yang mencari tahu kayak apa sih penyebab dia akhirnya sampai depresi misalnya. Sedangkan kalau psikiater atau ahli kejiwaan, dokter ya, mereka tuh yang merumuskan obat gitu, merumuskan obatnya ke pasien. Nah sama juga nih, sama kayak statistika dan matematika. Kalau kata Cuna kan kayak anak matematika tuh yang nurunin rumus dan lain-lain, sedangkan si statistik apa sih istilah orang yang bergelut di orang statistika? Statistikawan ya. Statistikawannya yang mengarahkan dia cocoknya pakai rumus yang mana. Nah, nanti gitu. Diterapin lagi di jurusan lain, segala jurusan itu guys. Jadi kayak gitu. Kalau untuk yang paling aku suka sendiri, waktu itu aku kebetulan belajar basis data. Oh, basis data. Itu tuh basically ngapain? Kita kan orang non matematika ya. Masuk salah satu matkul wajib di statistika komputasi. Itu adalah kita belajarnya dasar-dasar coding kalau di statistika UB ya Kak. Jadi kita belajar dasar-dasar coding, cara data tuh sebenarnya pengelolaannya gimana dari si pemilik data sampai akhirnya terkumpul jadi cloud, jadi misalnya cloud gitu kan. Nah itu gimana caranya? Iya, cara nafsirinnya gimana? Misalnya kalau di toko itu kan ada daftar belanjaan gitu kan Kak, pembukuan misalnya. Nah itu pembukuan itu gimana sih caranya untuk kita bikin pembukuan itu jadi terkomputerisasi? Dan bisa dikumpulkan dengan informasi yang lengkap tapi singkat gitu ya. Nah benar, karena ya kalau semakin banyak data otomatis semakin berat kan Kak. Nah dan itu pasti semakin susah ngumpulinnya. Ya makanya aku salah satu matkul yang paling aku suka ini tuh ya basis data ini. Cuma sebenarnya kalau ditinjau lebih jauh ya Kak, sebenarnya aku udah hampir nyebut 3 lab awal yang tadi aku disebut, statistika komputasi itu basis data, terus ada biostatistika terapan yang tadi penyakit jantung, itu dari statistika biologi statistika, terus tadi juga satu yang di awal ekometrika, terus matematika keuangan, belajar saham itu dari statistika sosial dan ekonomi. Jadi sebenarnya kalau di statistika sendiri kompleks ya. Iya, kita emang menurutku ya kita akan bukan harus paham, tapi kita akan belajar tiap fase itu. Jadi semuanya harus bisa kita kelola lewat komputer dan bisa dikuasai. Dan kita bisa nerapin di masyarakat. Nah, dan itu ada tahapannya, dan tahapannya itu ya melalui proses kuliah statistika ini. Jadi nggak serta-merta dari awal sebelum masuk stat kita udah harus bisa. Nggak, aku juga nggak bisa guys. Sebelum masuk stat, aku juga nggak tahu kalau ternyata stat kompleks ini. Cuma jangan takut ya buat yang mengambil jurusan statistika. Statistika adalah proses belajar yang panjang tapi menyenangkan karena ada beragam sih Kak. Challenge-nya, tapi kayak pas udah dapet tuh kayak ada rasa kepuasan tersendiri gak sih bisa menyelesaikannya. Dan aku pribadi nganggapnya statistika ini jurusan yang hampir relevan dengan segala macam jenis kepribadian. Jadi agak jauh, pembahasannya agak jauh. Tapi misalnya buat temen-temen yang kayak aku nggak mau nanti kerja harus berhadapan dengan orang-orang, harus ngobrol dengan orang-orang, harus survei. Jadi nggak, karena orang taunya statistika survei ya, harus survei. Aku nggak mau. Ya bisa statistika komputasi. Kalau misalnya nanti mikirnya aku nggak mau aku nggak mau depan laptop terus. Aku tipikal orang yang harus ngobrol segala macam, harus survei. Nah,
Ada survei, ada statistika sosial dan ekonomi. Kamu bisa survei, bisa ketemu banyak orang. Atau enggak, aku enggak suka manusia, aku sukanya hewan. Oke. Silahkan, ada biostatistika terapan, bisa ikut sama anak-anak pertanian, ngelihat penelitian mereka, ngedata penelitian mereka. Jadi menurut aku kayak statistika ini sangat multidisiplin Ilmu. Iya. Bener-bener bisa masuk ke segala ranah jurusan ya. Tapi banyak nih teman-teman aku kayak dia udah kesulitan udah ngambil data tapi udah mau ngolahnya itu kan biasanya agak susah ya, agak ribet kayak ini analisisnya pakai apa dan bla bla. Terus kayak kamu punya nggak teman anak statistika? Coba minta tolong aja. Jadi kayak oh ternyata anak statistika lumayan privilege gitu ya untuk dalam kasus pengolahan data skripsi atau tesis misalnya. Oke, menarik sekali. Mungkin terakhir ya, bisa dibagiin nggak fun fact-nya apa di statistika ya, Kak? Di statistika dan mungkin bisa juga kuliah di UB. Aku pribadi setelah aku juga tadi yang cerita kakak, teman-teman banyak nanya nyari anak stat. Aku kadang kalau dikasih teman-temanku yang luar stat, hasil data mereka, setelah kamu pernah diminta tolongin gitu nggak? Iya, sebenarnya pernah lah ya beberapa kali. Aku nggak tahu ini masalahnya di aku yang kurang ilmunya atau gimana. Tapi kadang aku sangat bingung dengan data yang mereka kumpulin. Oh gitu ya. Jadi di stat itu tuh ada beberapa standar. Ya seperti yang tadi aku ceritain, ada uji validitas, cross check, trial dan error sebelum survei kan, Kak. Nah, kadang setelah hasil surveinya datang dan kita ditanyain metode apa nih yang bisa atau misalnya kayak karena biasanya ditanyain analisisnya gimana, kita kan juga sebagai anak stat, sebagai temen ya mungkin kita trial dulu. Nah, kadang tuh kayak pas di tengah jalan kok gini. Jadi bingung sendiri ya. Iya, jadi kalau maksudnya kok gininya tuh kayak is it something new atau kayaknya ini enggak sesuai sama standar awal gitu loh, Kak. Jadi kayak ada beberapa mungkin yang mereka lewatin, part-part yang mereka lewatin sebelum surveinya itu dikasih ke surveyor. Fun fact dari statistika, di kelas sama di lapangan itu kadang jauh beda. Berarti emang kalau mau gimana caranya biar profesional di kerjaan ya nyemplung dulu. Iya, harus nyemplung lagi. Learning by doing aja. Iya. Oke, wow, sangat menarik ya. Ada lagi nggak fun fact lain yang sekitaran UB mungkin? Sekitaran UB ya, Kak. UB itu adalah Univ second choice. Kok bisa second choice sih? Ini adalah fun fact yang aku nggak tahu sih ini semua anak UB nyadar apa enggak. Tapi menurut aku kalau yang ranah anak-anak Jawa Timur itu tetap second choice juga. Nah, iya. Bukannya second choice. Second choice-nya ya kalau misalnya anak-anak Jakarta ya let's say mungkin masih normal lah ya jadi second choice atau kayak menurutku ya, Kak, sebenarnya tuh temen-temenku yang dari Surabaya itu biasanya milih UB, apalagi lah yang anak SN ya. Mungkin second choice buat anak SN atau aku nggak tahu, tapi temen-temenku yang di Surabaya yang milih UB itu karena mereka nggak lolos di Unair, atau temen-temen mereka yang juga daftar SN itu daftar di Unair. Jadi akhirnya mereka nyari aman pilih UB, tapi bukan second choice pada saat mau masukin pendaftaran tuh enggak, tapi second choice dari hati gitu loh. Nah, dari situ dan aku ngeliat ini cukup banyak gitu loh, Kak. Jadi teman-temanku mungkin kalau sekarang orang bilang circle di kampus. Nah, itu rata-rata mereka juga adalah orang-orang yang awalnya mau ke UGM, mau ke UI, Unair, Undip, Unpad. Jadi kayak ya opsinya ke sana gitu. Nah, kalau untuk yang bilang anak-anak Jawa Timur milih UB, mungkin iya, tapi fakta bahwa UB second choice itu tetap lucu menurutku. Karena emang ternyata banyak orang-orang yang nganggep UB tuh second choice. Di saat kamu jadiin UB first choice ya? Iya. Tapi iya sih, Kak. Aku dulu pengen ke UGM sebenarnya, Kak. Cuman ternyata setelah ngeliat-liat kayaknya SN ku nggak mungkin tembus di sana, jadi aku balik. Oh gitu. Dan aku milih UB gitu. Jadi nggak tahu ini sebenarnya masuk second choice. Padahal menurut aku kayak ya
Iya sih, ada UNER juga ya. Iya. Cuman kayak menurut aku Jawa Timur ya UB ini lumayan UB banget lah ya. udah sangat bagus, Akreditasinya sudah dan akreditasinya bagus, fasilitasnya bagus, dan sebenarnya masuk salah satu top university juga kan Iya. di Indonesia. Kemarin aku sempat mau daftar UB juga, cuman karena jurusan aku untuk S2 nggak ada di UB. Nah, kalau untuk kita-kita yang dari luar Jawa, mungkin UB adalah salah satu first choice, guys. First choice untuk anak-anak Sulawesi dan sekitarnya ya. Dan emang secara dosen, pendidikan dan segala macamnya UB ini sangat support ya menurutku. Iya, benar. Gagal itu banyak orang yang gagal. Jadi kalau misalnya kamu gagal, it's okay. Coba lagi. Kalau misalnya kamu gagalnya pada saat pendaftaran masuk kampus, mungkin nanti peluang gagal kamu bakalan berkurang. Jadi benar. mumpung masih muda, manfaatin aja dulu semua kegagalan yang bisa kamu dapat, nanti biar peluang gagalnya tuh habis duluan gitu loh, Kak. Jadi aku ngelihat Karena nggak mungkin sih orang gagal terus nggak ada berhasil. Nggak mungkin. Itu semua tergantung mindset, guys. Jadi aku pun pernah gagal. Jadi nggak cuma masalah di dunia ini, di hidup ini nggak cuma kampus doang. Benar. Masih banyak hal lain, masih banyak pas kamu masuk ke kuliah, masih banyak yang bakalan kamu hadapin, dan itu jauh lebih menantang. Itu persaingan ngambil jurusan kuliah, bahkan juga persaingan untuk dapat kerjaan nantinya. Di kuliah aja itu untuk dapat matkul kita harus war KRS. Kalau nggak dapat, otomatis kita harus kuliah selama 1 semester dengan matkul yang belum tentu kita suka atau dengan teman-teman yang kita nggak kenal. Jadi kegagalan itu nggak cuma satu jenisnya, banyak jenis kegagalan. Jadi kalaupun misalnya dan nggak ada orang yang nggak pernah gagal, belajar aja. Nggak ada kata berhasil terus, gagal terus, itu nggak ada. Semua tergantung seberapa besar usaha kita, seberapa besar doa kita, minta restu sama orang tua aja. Oke. Mungkin terakhir lagi Terakhirnya banyak ya. kayak karena kita bahas soal beasiswa, mungkin bisa diceritain sedikit beasiswanya apa secara umum aja, nggak usah terlalu detail, dan persyaratannya apa, dan mungkin apa aja yang di cover gitu.